Pengertian wadiah. Menurut wadiah berarti titipan. Kata wadiah berasal dari kata wada'a yada'u wada'an, yang berarti membiarkan atau meninggalkan sesuatu. Jadi, wadiah adalah sesuatu yang dititipkan. Pengertian wadiah menurut ulama fikih. Al-wadiah artinya titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja jika si penitip menghendaki. Wadiah bersifat amanah, bukan daman atau menjamin atau menanggung. Sehingga bila terjadi kerusakan, maka bukan merupakan tanggung jawab pihak yang dititip, kecuali jika kerusakan disebabkan karena pihak yang dititipi. Dasar hukum wadiah terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58. Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Dasar hukum wadiah terdapat dalam hadis Nabi, artinya tunaikanlah amanah atau titipan kepada yang berhak menerimanya, dan janganlah membalas khianat kepada orang yang mengkhianatimu. Hadis riwayat Abu Daud. Rukun dan syarat wadiah. Pertama, barang yang dititipkan, syaratnya benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki, barang harta yang bisa disimpan dan diserah terimakan serta memiliki nilai. Yang kedua, orang yang menitipkan atau muadi dan orang yang menerima titipan atau mustauda, yaitu syaratnya sudah balik, berakal, dan atas kemauan sendiri. Yang ketiga, sigot ijab dan qabul, syaratnya dapat dimengerti kedua belah pihak dan secara syar'i atau jelas. Macam-macam wadiah. Wadiah dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama wadiah yad amanah, merupakan titipan murni, yakni pihak yang dititipi tidak boleh memanfaatkan dana atau barang yang dititipi, tidak boleh memanfaatkan dana atau barang yang dititipkan, berhak meminta biaya penitipan. Sewaktu-waktu titipan dikembalikan harus dalam keadaan utuh, baik nilai maupun fisik barang. Jika selama dalam penitipan terjadi kerusakan, maka pihak yang menerima titipan dibebani tanggung jawab. Yang kedua yaitu wadiah yad domanah. Titipan yang penerima titipan diperbolehkan memanfaatkan dan berhak mendapat keuntungan dari barang titipan tersebut. Dari keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan barang titipan ini dapat diberikan sebagian kepada pihak yang menitipkan, dengan syarat tidak diperjanjikan sebelumnya dan dianggap sebagai bonus bukan bagi hasil. Skema akad wadiah. Yang pertama yaitu skema akad wadiah yad amanah. Dapat dilihat dari skema tersebut terdapat transaksi antara muadi, orang yang menitipkan barang, dengan mustauda, orang yang menerima titipan, yaitu muadi menyerahkan barang atau uang yang dititipkan kepada mustauda, yang kemudian terjadi akad wadiah. Selanjutnya, ketika muadi sewaktu-waktu ingin mengambil barang atau uangnya, maka pengembalian barang atau uang harus ada pada saat diminta. Maka dengan konsep wadiah yad amanah, pihak yang menerima tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, tetapi harus benar-benar menjaganya sesuai kelaziman. Pihak penerima titipan dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan. Yang kedua yaitu skema akad wadiah yad amanah. Dapat dilihat dari skema tersebut terdapat transaksi antara muadi, orang yang menitipkan barang, dengan mustauda, orang yang menerima titipan.
yaitu muwadi menyerahkan barang atau uang untuk dititipkan kepada mustauda, yang kemudian barang atau uang yang dititipkan dimanfaatkan oleh mustauda. Setelah itu diperoleh manfaat atas barang atau uang yang dimanfaatkan. Selanjutnya, pengembalian barang atau uang kepada muwadi dan mustauda memberikan bonus atas hasil pemanfaatan dari barang titipan tersebut. Maka, dengan konsep wadiah yad damanah, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang telah dititipkan. Tentunya, pihak bank dalam hal ini mendapatkan bagi hasil dari penggunaan dana. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus.